Ketemu kembali di Falas Talk. Perkenalkan, saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Falas Talk adalah kanal YouTube yang membahas berbagai hal yang serius tapi santai. Banyak hal yang kita akan bahas di sini, dari sisi hukum dan HAM dan berbagai topik lainnya. Tentunya kita berharap akan banyak informasi-informasi penting yang diterima oleh sahabat Falas di kanal YouTube ini. Ayo kita mulai, sahabat Falas, Falas Talk episode tentang hak cipta. Pak Direktur Hak Cipta, sebelum kita memulai Falas Talk ini, silakan Pak, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Sahabat Falas Talk yang saya cintai, nama saya Anggoro Dasananto. Saya adalah Direktur Merek. Mohon maaf, saya adalah Direktur Hak Cipta akibat jet lag dan Desain Industri. Itu saja Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata jet lag mempengaruhi juga Pak ya. Siap Bapak. Beda tipis nih antara hak cipta dengan Dan merek ya. Baik Pak, ini terkait juga nih Pak, kadang-kadang ya orang-orang melihat hak cipta itu sebagai kekayaan intelektual. Sehingga orang sering berkata bahwa kekayaan intelektual itu setiap orang yang memiliki kekayaan intelektual harus memiliki hak cipta. Bapak bisa jelaskan itu? Terima kasih Bapak. Sahabat Falas Talk yang saya cintai, bahwa memang hak cipta itu adalah bagian dari industrial property dan ada intellectual property. Memang konsep dalam hak cipta itu, kalau saya boleh menyebutkan, hak cipta itu awal dari hak-hak berikutnya. Ada hak merek, hak paten dan sebagainya. Karena disitulah pusat konsep kreasi, inovasi dan kreatif lainnya. Jadi itu memang basic landasan dari hak, karena memang hak cipta bagian dari industrial property. Ya. Setelah itu ada intellectual property. Wah, menarik Pak. Pak, kita ini kadang-kadang masih gamang Pak. Apa-apa saja sih yang termasuk di dalam hak cipta tersebut Pak? Oke. Memang hak cipta itu adalah suatu hak yang melindungi karya intelektual dari seseorang atau dari manusia. Lingkup dari hak cipta itu perlindungannya mencakup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Itu. Jadi kalau seni dan sastra itu sendiri kan lingkupnya luas juga Pak ya? Luas sekali. Berarti pencipta lagu, musik juga termasuk di dalamnya ya? Penulis novel, perupa itu pelukis, ada pengukir, ada pemahat dan sebagainya. Kalau Kopingho juga termasuk hak cipta Pak ya? Kopingho bagian dari sastra yang dilindungi dalam hak cipta. Oh gitu, baik Pak. Pak, ini terkait penulis Pak. Seorang penulis yang produktif tentu bisa menulis banyak ya Pak ya? Betul. Dia bisa nulis mungkin 3, bahkan masih puluhan, ratusan. Betul. Nah seandainya Pak, ada seorang yang penulis yang produktif, kemudian dia melahirkan 3 atau lebih tulisannya, dan kemudian dia daftarkan hak ciptanya tersebut. Kira-kira Pak, pendaftaran itu butuh waktu, jangka waktu yang berapa lama gitu Pak? Oke, jadi sahabat Falas Talk yang saya cintai, permohonan hak cipta dari masa ke masa adalah mengalami kemajuan terhadap prosesnya Bapak. Dulu hak cipta itu diselesaikan 3 tahun, menurun 2 tahun, menurun 1 tahun, menurun jadi 7 hari. 7 hari? Untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik, hak cipta mencetuskan atau membuat sesuatu sistem proses pendaftaran dengan nama POP-HC, dan itu proses itu hanya memakan at least paling sedikit 3 menit, paling lama
10 menit. Langsung keluar sertifikat pencatatan hak ciptanya dan bisa di print out melalui di rumah atau dimanapun pemohon itu berada. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Direktur. Tadinya pendaftaran hak cipta itu memakan waktu yang panjang. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, sekarang Betul. hanya 7 hari. Sekarang hanya 3 menit. 3 menit paling bahkan. cepat dan paling lambat 10 Oke. menit. Pak, apa yang membedakan dan apa yang menjadi keberanian DJKI dalam hal ini Direktur Hak Cipta menjadikan pendaftaran hak cipta itu hanya 3 menit, Pak? Iya. Padahal kan tentu ada berkas-berkas yang harus Betul. dilengkapi untuk proses pendaftaran hak cipta tersebut nanti tidak menjadi polemik di kemudian hari. Betul, betul. Bagaimana itu, Pak? Berangkat dari visi misi Presiden Jokowi, di mana harus melakukan revolusi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam menyongsong revolusi industri 4.0, diturunkan menjadi smart ASN, di mana ada SPPE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan Kementerian Hukum dan HAM telah mencanangkan revolusi digital yang dicanangkan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lauli, tentunya bersambut dengan sejalan dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 Nomor 25 Tahun 2009. Tentunya konsep dan asasnya Undang-Undang Pelayanan Publik itu asasnya adalah cepat, dekat, dan efisien. Artinya dalam pendaftaran hak cipta itu tidak ada pemeriksaan substantif atau ada pengumuman terlebih dahulu untuk memastikan siapa sebenarnya yang sah untuk memiliki hak cipta tersebut, Pak? Memang di dalam sistem yang diproses di dalam sistem digital itu seperti kita mendownload suatu aplikasi mohon maaf di Google Store atau di Play Store atau di apapun namanya. Jadi dalam permohonan hak cipta itu sepanjang lengkap bukti, mengisi syarat-syaratnya, membayar PNBP sesuai yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, dan di situ ada disclaimer. 1, permohon bahwa ciptaan kami tidak meniru, bahwa ciptaan kami tidak plagiat, meniru tadi, originalitas ada di kami dan sebagainya. Dalam hal syarat-syarat itu dilanggar, pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM, Menteri secara ex officio dapat membatalkan terhadap permohonan ciptaan, tentunya yang beretika tidak baik. Baik, penjelasan Pak Direktur cukup Siap. padat, singkat, dan sangat tajam. Sifatnya deklaratif berarti, Pak, ya? Deklaratif, Bapak. Pendaftaran hak cipta deklaratif, tetapi tidak boleh plagiat, data-datanya lengkap, originalitas. Ya. Kalau di kemudian hari ternyata ditemukan unsur yang tidak dipenuhi, maka secara ex officio akan dibatalkan hak ciptanya. Betul. Oke, Pak, seandainya sudah terdaftar hak ciptanya, berapa lama masa perlindungan hak cipta tersebut, Pak? Ada tingkatan. Mungkin sahabat Falastalk sudah mengetahui, tapi perlu saya jelaskan bahwa untuk karya cipta, lagu, novel, dan sebagainya, sastra yang bersifat ditulis di kreasi pribadi, itu masa perlindungannya seumur hidup plus 70 tahun setelah penciptanya wafat. Kami ambil contoh, Bapak, lagu Bengawan Solo, penciptanya Gesang, beliau wafat di tahun 2015 kalau tidak salah. Setelah 2015, 70 tahun ke depan itu masih menerima, ahli warisnya tentunya Bapak, telah menerima royalti
di mana lagu itu dikomersialisasikan. Jadi seperti itu. Tapi kalau program aplikasi perlindungannya adalah 50 tahun sejak diumumkan. Jadi ada kemanfaatan ekonomi yang diperoleh pencipta ataupun ahli warisnya ya Pak ya. Ahli waris itu dihitung dari setelah istri dan dari istri dan anak-anaknya yang sah menurut undang-undang tentunya. Istri kedua, ketiga, keempat sah nggak? Sepanjang sah, Pak. Sepanjang sah dia sama ya. Dia diakui. Tapi tentunya akan menunjuk dalam proses pembayaran royalti dan sebagainya akan menunjuk satu orang yang diberi kuasa penuh untuk melakukan itu. Baik, banyak pasti orang yang ingin mendaftarkan hak ciptanya Pak. Tetapi banyak juga orang yang tidak tahu persyaratan-persyaratan minimal yang harus dipenuhi Pak. Bapak tolong jelaskan kepada sahabat Falas. Siapa tahu sahabat Falas ada yang seorang puitis ya, atau seorang pemusik atau apa saja, mungkin penulis novel. Dia ingin mendaftarkan hak ciptanya begitu mendengar penjelasan dari Pak Direktur. Silakan Pak. Jadi sahabat Falas Talk yang saya cintai, persyaratan-persyaratan formalitas yang harus dipenuhi dalam melakukan permohonan pendaftaran hak cipta adalah tentunya satu, identitas diri. Identitas diri itu untuk menentukan legal stand. Legal stand dalam artian apakah itu didaftarkan perorangan atau badan hukum. Kalau perorangan tentunya KTP dari pencipta itu. Dan apakah ciptaan itu dialihkan kepada pemegang hak ciptanya seperti produser dan sebagainya. Kalau dilakukan seperti itu berarti harus ada dua bukti identitas, satu KTP, satu badan hukum kalau itu dialihkan kepada suatu badan hukum. Tapi kalau diajukan pendaftaran sendiri, umpamanya atas nama Anggoro, penciptanya, pemegangnya juga Anggoro, berarti hanya KTP itu. Sekarang jenis ciptaannya apa? Kalau jenis ciptaannya adalah sebuah novel, berarti novel itu juga harus dilampirkan. Dilampirkan berupa, karena ini sistemnya sistem digital, harus dilampirkan berupa soft copy. Apakah itu skripsi, apakah itu disertasi, apakah itu tesis. Demikian juga kalau lagu, apakah lagu itu beserta not baloknya, apa istilahnya, atau hanya syairnya saja. Tentunya syarat-syarat itu yang harus dilampirkan. Kalau sebuah aplikasi itu juga harus dilampirkan soft copy dari aplikasi yang akan diajukan pendaftaran hak ciptanya. Lebih jauhnya nanti bisa dilihat di Undang-Undang Hak Cipta ya Pak. Betul. Ya? Persyaratan-persyaratan administratifnya apa saja. Sahabat Falas, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, subscribe, dan follow Falas Talk untuk bisa mendapatkan pertama kali konten-konten berikutnya. Pak Direktur, ada satu hal yang menarik ini Pak. Misalkan nih Pak, saya menciptakan sebuah lagu, saya tulis lagu, kemudian lagu itu populer. Di kemudian hari Bapak mengklaim bahwa Bapak lah yang menulis lagu tersebut, orang lain hanya mempopulerkannya saja. Dalam kasus seperti ini Pak, bagaimana Direktorat Hak Cipta mensikapinya? Jadi begini Bapak, memang kembali ke sistem stelsel dari hak cipta, bahwa hak cipta itu bukan stelsel konstitutif, tapi stelsel deklaratif. Artinya walaupun saya sudah terdaftar sebagai pencipta, dicatat di dalam database di Ditjen KI sebagai pencipta, ternyata ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penciptanya, maka ciptaan yang saya daftarkan di database itu akan menjadi gugur. Mekanismenya adalah mekanisme dengan gugatan pembatalan.
gugatan pembatalan itu untuk memberikan suatu bukti yang kuat yang akan dinilai oleh peradilan. Tentunya ini adalah peradilan yang bersifat lex spesialis, pengadilan niaga. Jadi nanti kalau memang ada pihak ketiga bisa membuktikan dan mempunyai kekuatan hukum yang inkrah, berarti itulah yang sebagai penciptanya. Walaupun sebelumnya mungkin saya sudah tercatat di database Ditjen KI sebagai penciptanya. Tapi itulah dengan sistem deklaratif bahwa pencatatan yang saya daftarkan di hak cipta itu sebagai premis atau anggapan hukum bahwa saya sudah mencatatkan. Artinya dalam pendaftaran hak cipta, Direktorat Hak Cipta tidak melakukan riset ya Pak ya? Tidak melakukan riset. Tidak ya. melakukan riset. Betul. Tapi menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon. Betul. Untuk menjadi orang yang sejujur-jujurnya mendaftarkan hak ciptanya. Betul. Begitu Pak ya? Betul. Berarti kita butuh banyak orang-orang jujur ya Pak ya? Betul, itu yang kami garap. Tentunya sahabat-sahabat Falastalk kami harapkan juga jujur dalam mendaftarkan. Pasti saya yakin jujur dalam melakukan pendaftaran hak cipta. Luar biasa sekali. Pak, ini ada hal yang menarik nih terkait musisi-musisi kita ini Pak. Ya. Musisi kita itu banyak yang berkarya, tapi mereka juga berpikir bagaimana karya-karya kami itu bisa dihargai, karena kami lah penciptanya, penulisnya, atau kami lah pemilik hak terkaitnya. Nah baru-baru ini kan ada dibentuk Pak lembaga manajemen kolektif LMKM. Bisa Bapak jelaskan tentang LMKM tersebut Pak? Oke, izin Bapak bahwa LMKN itu adalah suatu lembaga. Kalau saya boleh istilah menyebutkan lembaga bantu pemerintah. Lembaga bantu pemerintah. Lembaga bantu pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Tugas dan fungsinya lembaga ini adalah lembaga non budgeter APBN, dalam arti tidak dibiayai oleh APBN Pak. Jadi lembaga ini adalah lembaga fungsinya untuk mengkolek Bapak, menghimpun. Saya tidak bilang memungut, karena kata memungut itu ada kata konotasi yang negatif di zaman kolonialisme Belanda. Makanya saya pakai istilah lebih wise, lebih etis dengan kata-kata menghimpun royalti. Tujuannya menghimpun royalti ini, kalau royalti sudah terkumpul akan dibagikan kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa? Bisa pencipta dan ahli warisnya, bisa hak-hak terkait. Hak terkait itu seperti performing artnya, penyanyinya, penciptanya boleh saya Anggoro, tapi performing artnya bisa si Agus, umpamanya penyanyinya, atau Krisdayanti. Mohon maaf saya pinjam nama Krisdayanti, nanti pemain bandnya bisa siapa, dan itu semuanya harus mendapat hak. Lah bagaimana untuk mendapatkan hak itu? Tentunya LMKN ini tugasnya adalah mengkolek, menghimpun royalti lagu-lagu yang dikomersialisasikan, baik itu di karaoke, di hotel, dan di public transportation atau di kafe-kafe dan sebagainya. Itu kalau kita lihat di Permenkumham 56 itu ada 14 item kalau nggak salah Pak ya. Betul. Yang menjadi objek lingkup dari untuk mengkolek. Untuk mengkolek royalti. Terkait jadi mengkolek, menghimpun dan mendistribusikan Pak. Betul. Nah, sistem pendistribusian sendiri bagaimana ya Pak ya? Nah, sistem pendistribusian ini memang ada Permenkumham tentang bidang-bidang apa yang bisa dihimpun. Setelah dihimpun, tentunya sistem metode yang dilakukan dalam lembaga manajemen kolektif itu sampai saat ini, kalau kami tidak salah, karena kami tidak boleh menginvolve di sana, karena itu lembaga memang independen dalam mengkolek, menyalurkan. Jadi mungkin disalurkannya
kepada pihak-pihak tadi yang saya sebut. Ya. Cuma pembagian. Nah, ini yang perlu dibentuk suatu data musik yang terdigitalisasi sehingga nanti lagu siapa yang di setel di karaoke, Ya. umpamanya lagu, mohon maaf, lagunya Ebit G. Ade, lah itu mungkin sistemnya seperti Argo di sentral pusat data bisa terkolek di pusat data. Oh, di setel di karaoke A, B, C, D, E di kota E, X, W. Ya. Jadi dengan sistem pusat data yang atau istilahnya SML atau apapun namanya itu harus tersedia dengan baik tentunya. Kelihatannya terkait royalti ya Pak ya, Betul. manajemen lembaga manajemen kolektif Kolektif, ini ya. perlu dibahas dalam sesi tersendiri Pak, Betul. karena sangat menarik ini Betul. idenya. Betul. Tadi yang Bapak sampaikan itu kan idealnya ada satu aplikasi yang mengatur Betul. supaya nanti yang Betul. berhak lah yang bisa Betul. mendapatkan Betul. kemanfaatan dari Betul, itu ya Pak ya. kemanfaatan dari komersial saya akan ciptaannya Baik. itu. Berarti Bapak harus hadir nih di Falastalk sesi berikutnya. Siap. Khusus Siap. kita membahas LMKM. Dengan senang hati bertemu dengan Falastalk, sahabat-sahabat Falastalk Baik. dimanapun. Pak, ada satu hal lagi nih Pak yang menarik yang kita ingin tahu dan sahabat Falas tentu ingin tahu Pak. Apakah pernah ada sengketa hak cipta yang merasa bahwa hak ciptanya itu diambil oleh orang lain? Kalau pernah ada Pak, dia melapornya kemana? Ke LMKM atau ke DJKI? Ya. Kemudian bagaimana DJKI bersikap dalam hal tersebut? Jadi kasus-kasus seperti ini tidak hanya 1-2 Bapak, sudah sering terjadi. Oh. Lah bagaimana masyarakat atau pencipta akan melakukan upaya hukum? Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu ada suatu direktorat namanya penyidikan dan penyelesaian sengketa. Penyidikan dan penyelesaian sengketa. Betul Bapak. Jadi pencipta bisa melaporkan di direktorat itu, entah itu mau dilaporkan secara pidana tentunya ini, atau dilakukan mediasi, alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa di luar jalur pidana maupun perdata. Tentunya setelah menerima laporan itu, Direktorat Jenderal Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa akan berkoordinasi dengan kami di bagian pelayanan hukum dan LMKN, dan kami meneruskan juga ke LMKN untuk membahas case yang dilaporkan ini. Oh, ternyata banyak ya sengketa Pak ya. Sengketanya banyak Bapak. Setelah kita memiliki POP HC dan pendaftarannya deklaratif, apakah sengketa itu masih ada atau makin banyak Pak? Kami hanya berdasarkan statistik yang ada. Sekarang sudah ada beberapa kasus yang dulu sudah pernah didaftarkan ditolak, dengan sistem POP HC ini diberi. Tapi ingat, diberi pun itu sebetulnya bisa dibatalkan oleh kementerian, oleh menteri secara ex officio, karena apa? Dilanggar dari persyaratan tadi. Tidak plagiarisme, tidak meniru, orisinalitas. Padahal dulu waktu mengajukan itu pernah ditolak. Jadi karena sudah ibaratnya menyalahi persyaratan disclaimer di dalam aplikasi itu, dalam POP HC, berarti permohonan itu ditolak secara dibatalkan secara eksplisit. Pembatalannya itu berdasarkan permohonan atau kewenangan dari Kewenangan ada dua, bisa diajukan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, ya, atau secara otomatis kalau sudah tahu, sudah kita batalkan, kita keluarkan surat penerbitan pembatalan bahwa permohonan itu tidak layak diberi sebetulnya karena melanggar beberapa item yang sudah disyaratkan di dalam. Sahabat Falas, untuk pendaftaran hak cipta kita sangat perlu orang-orang yang jujur, pemilik hak cipta yang berhak untuk mendaftarkan hak ciptanya.
Bila tidak, sebagaimana penjelasan Pak Direktur Hak Cipta tadi, maka meskipun tidak ada laporan, bila ditemukan ada indikasi pelanggaran akan dibatalkan. Demikian Pak ya? Betul. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Ini sering terjadi nih Pak. Misalkan seperti ini Pak. Ada seorang penyanyi Pak. Dia menulis lagu, dia juga yang menyanyikan lagu tersebut. Bilanglah pemiliknya orang Indonesia. Betul. Saya bukan penyanyi Pak, tapi kita bilang falas menulis lagu. Kemudian populer lagu tersebut. Tiba-tiba Pak, ada falas dari Malaysia, negara lain kita bilang, menulis lagu yang liriknya dan musiknya sama. Padahal yang di Indonesia tadi sudah didaftarkan di hak cipta. Nah, bagaimana nih Pak? Kalau tanggapan dan sikap dari DJ Direktorat Hak Cipta terhadap kasus seperti ini? Oke. Bahwa perlu kami sampaikan kepada sahabat Falastalk yang saya cintai, bahwa perlindungan hak cipta adalah universal. Universal artinya di seluruh dunia, kalau sudah ada di pendaftaran satu adalah satu. Karena sifatnya universal, sudah ditulis oleh Falastalk, sahabat-sahabat Falastalk, kemudian semuanya dijiplak oleh mungkin Falastalk di negara lain, ilustrasinya seperti itu. Itu adalah pelanggaran. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan? Tentunya karena ini border batas wilayah dan teritorial serta sistem hukum yang berbeda, tentunya pemohon ini bisa mengajukan upaya hukum yang tunduk di negara di mana tersebut melanggar. Jadi yang jelas konsepnya itu adalah pelanggaran karena sistem perlindungan hak cipta bersifat universal. Apakah ada seperti di merek itu Pak yang namanya protokol Madrid sehingga kalau kita gugat melalui protokol Madrid ke negara tersebut? Untuk hak cipta ada begitu di Pak? Sistem hak cipta tidak mengenal itu, tapi di dalam konvensi Brand Convention bahwa perlindungan hak cipta adalah sistemnya universal. Sistemnya universal. Gitu. Baik, Pak, terima kasih banget untuk jawaban-jawaban Bapak. Tentunya sahabat Falas sangat senang dengan pencerahan yang Bapak sampaikan. Sahabat Falas, channel ini membahas sesuatu hal yang sangat menarik tentang hak cipta. Tapi belum semua hak cipta kita bahas dalam kanal ini. Betul. Di kesempatan lain kita akan membahas lebih detail dan lebih terinci lagi hal-hal yang lain. Betul. Tapi yang pasti kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pak Direktur, terima kasih sudah hadir di Falastalk. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan Pak untuk hadir di kesempatan lain. Siap, kalau untuk sahabat Falastalk, siap kami bersedia. Baik Pak. Falastalk, sebelum kita berpisah, jangan lupa like, subscribe, dan follow Falastalk untuk bisa mendapatkan kanal-kanal konten-konten yang lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa di Falastalk episode berikutnya.